Multimedia Nusantara, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, akhirnya aku mau jelasin nih tips cara bertahan hidup di kampus. Nah, jadi bayangkan nih, ada seorang pelari maraton. Nah, di awal-awal lomba, dia tuh udah lari sprint, kenceng banget. Terus, namun pada di pertengahan jalan, dia tiba-tiba capek, terus tumbang. Nah, sama halnya seperti mahasiswa. Dan kayak gabung ke kayak organisasi serta begadang dan mengambil banyak target. Namun lama-kelamaan mau cepat atau lambat pun akan stres atau burnout. Kenapa? Karena kuliah itu bukan soal pintar dan kerja keras, namun harus ada strateginya. Nah, tanpa strategi kita bisa kelelahan di tengah perkuliahan. Nah, dari awal dari perjalanan kuliah jadi gini teman-teman. Nah, banyak mahasiswa yang berhenti kuliah dan nilainya menurun di setiap waktunya. Kenapa? Karena ada masalah dari tekanan akademik, masalah finansial, salah pergaulan, dan ekspektasi buruk dari orang tua sang anak. Jadi mulai sekarang kita harus sadar terhadap strategi bertahan dalam menjalani kuliah dengan baik, produktivitas, dan lulus dengan menyenangkan. Dan strategi bertahannya nih, ada pertanyaannya, bagaimana cara bertahannya? Nah, ada strategi sederhananya nih teman-teman. Nah, pertama, itu kenali diri sendiri dan buat rutinitas yang baik. Jadi gini, dalam waktu belajar kita bisa milih antara malam hari dan pagi hari. Tapi jangan ikut-ikutan rutinitas orang lain. Kita harus bikin rutinitas sendiri yang lebih seimbang. Soalnya biar menyesuaikan waktu kayak tidur, istirahat, belajar, dan hiburan agar otak kita tidak penuh. Dan yang kedua itu menjaga kesehatan mental dan fisik. Nah, itu paling penting banget teman-teman. Kenapa? Karena kita kan kuliah kan lumayan berat kan. Nah, pada saat kuliah itu pasti ada banyak tekanannya. Nah, kita harus menjaga pola makan yang teratur, olahraga yang ringan, dan mengatur sebuah efektivitas waktu dengan baik. Dan yang ketiga itu adalah kita harus ada bersosialisasi. Nah, kita harus dalam perkuliahan kita harus ada relasi sosial. Nah, seperti kayak bercerita atau ngobrol dengan teman, terus berdiskusi materi dengan dosen dan lain-lain. Nah, kita harus mengetahui apa yang kita tahu tentang diri kita sendiri. Dan yang keempat itu jangan takut dalam minta bantuan. Jadi dalam minta bantuan kita harus jangan takut dalam minta bantuan ke teman, terus guru, dan keluarga dekat kalian. Karena kenapa? Itu tanda minta bantuan itu bukan bertanda tuh bukan kita tulungan, tapi kita tuh peduli pada diri kita sendiri. Nah, dan dalam perkuliahan ini, dalam strategi bertahan, kita tuh harus tahu mau nggak kita jadi mahasiswa yang tumbang di tengah perkuliahan, atau lulus dengan baik, bahagia, dan memperoleh pengalaman yang berharga. Jadi mulai sekarang nih teman-teman, mulailah melakukan kebiasaan yang baik seperti jaga kesehatan, terus mengatur jam tidur, dan masih banyak lainnya. Jadi itu saja yang aku sampaikan. Terima kasih ya teman-teman.